Hipotesa, Malaka Project dan Ferry Irwandi. Aktivis lokal, donor asing, dan jaringan oligarki. Kalian mungkin kenal Ferry Irwandi sebagai influencer kritis. Dia terlihat idealis, berani menyuarakan pendapat. Tapi, pernahkah kalian berpikir, apakah ini idealisme murni, atau ada pola yang lebih dalam? Hipotesa ini lumayan bikin geleng-geleng kepala. Kenapa pola narasi Ferry Irwandi mirip sama NGO lokal yang dibiayai asing? Coba kita bedah. Bahasa, narasi, dan keselarasan isu. Ini bukan soal kebetulan, ini soal kesamaan pola pikir yang begitu terstruktur. Coba perhatikan, Ferry Irwandi dan NGO seperti Kontras, YLBHI, Amnesty, Walhi sering menggunakan istilah yang memiliki kesamaan makna. Kriminalisasi aktivis, penyempitan ruang sipil, atau kekerasan aparat yang terstruktur. Bahasa ini bukan bahasa umum, ini bahasa advokasi, khas Kontras, YLBHI, dan NGO lainnya. Ketika ada satu kasus kekerasan aparat, mereka tidak hanya mengkritik insiden tersebut. Mereka langsung menggiring narasi ke masalah yang lebih besar, yaitu kegagalan sistem dan demokrasi yang rapuh. Mereka juga sama-sama selalu menempatkan masyarakat sipil sebagai korban dari represi negara. Dengan pola ini, kritik bukan lagi soal kebijakan, tapi pertarungan antara rakyat yang tak berdaya melawan kekuasaan yang kejam. Rakyat selalu dibenturkan dengan negara. Sinergi dan peran masing-masing. Ada pembagian peran yang rapi, yang membuat agenda mereka begitu efektif. Peran NGO, mereka adalah pemasuk data dan laporan investigasi. Mereka melakukan pekerjaan di belakang layar yang berat dan formal. Siapa anak muda hari ini yang mau baca laporan tebal dan bahasa berat gaya NGO? Di sini peran Malaka Project, Ferry Irwandi adalah agen publikasi. Dia mengemas data-data berat dari NGO menjadi konten yang mudah dicerna, punya narasi menarik, dan menyebarkannya ke jutaan audiens muda. Dibantu juga oleh influencer yang terafiliasi dan konten kreator muda didikannya. Jangan lupa, ada media lokal yang didanai asing. Mereka melegitimasi setiap tindakan dan narasi yang disampaikan ke masyarakat domestik maupun internasional. Bukti kolaborasi nyata. Keterlibatan Ferry Irwandi dalam aksi tolak RUU TNI yang dimotori oleh Kontras dan podcastnya dengan YLBHI adalah bukti nyata sinergi ini. Ini bukan lagi soal opini, ini soal kerjasama strategis. Pola ini persis 1998 dan Arab Spring. NGO asing, NGO lokal, komunitas kecil, narasi viral, delegitimasi pemerintah, polisi, militer. Hasilnya kekacauan, ekonomi lumpuh, dan citra negara hancur di mata internasional. Malaka Project jadi amplifier buat anak muda, sama seperti yang dulu dipakai di Arab Spring. Polanya berulang, demo, rusuh, aparat bertindak, aktivis teriak dikriminalisasi, internasional ikut campur, ekonomi lumpuh, negara porak-poranda. Sekarang targetnya Asia Tenggara, dimulai dari Indonesia dan Filipina. Ini bagian yang paling menarik. Dugaan kuat bahwa di balik idealisme, terdapat afiliasi yang rumit, termasuk dengan pihak yang ironisnya sering mereka kritik. Kita mulai dari Haris Azhar, dulunya ikon Kontras, aktivis HAM paling vokal. Haris Azhar sebagai koordinator Kontras dan mendirikan Lokataru Foundation. Belakangan, dia juga mendirikan firma hukum Haris Azhar Law Office. Tapi, ternyata law firm ini jadi kuasa hukum PT Sedayu Sejahtera Abadi, anak usaha agung Sedayu Group, konglomerat properti di balik proyek PIK2. Ini menunjukkan sebuah ironi yang begitu tajam. Di permukaan kita melihat idealisme berapi-api, tapi di belakang layar adanya indikasi hubungan dengan NGO yang didanai asing dan bahkan hubungan dengan oligarki yang notabene sering dijadikan target kritik oleh mereka. Jangan telan mentah-mentah apa yang kalian lihat. Bukan berarti kita tidak boleh kritis, tapi kita harus lebih cerdas dalam memilah kritik itu sendiri. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apa yang mereka sampaikan, tapi siapa yang mereka wakili. Lalu di mana posisi rakyat? Pion? Korban? Kita harus sadar bersama, jangan sampai idealisme bahkan darah kita dimanfaatkan.